قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dengan kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembelajaran kita kemarin di minggu yang lalu berhenti di hadis keutamaan memperbanyak jamaah salat jenazah, dan lebih utama lagi jamaah yang memperbanyak itu kategorinya ahli tauhid. Ahli tauhid bukan teori, tapi ahli tauhid mereka yang tidak mensyirikkan Allah dengan syirik besar, tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar, bahkan syirik kecil. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan kemarin hari, 40 ahli tauhid menyalatkan seorang jenazah muslim ataupun muslimah, itu bisa memberikan untuknya syafaat. Ini kategori syafaat dipelajari lagi dalam kitab tauhid, syafaat al-mu'minin lil mu'minin, syafaat orang mukmin untuk sesama mereka. Ini bagian dari syafaat. Syafaat mukmin lil mu'minin. Syafaat ini bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah ataupun bisa meninggikan derajat kita di surganya Allah. Ini kegunaan ataupun manfaat dari syafaat mukmin terhadap mukmin. Syaratnya dua, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Izin Allah untuk yang meminta syafaat, kemudian ridha Allah untuk yang diminta baginya atau untuknya syafaat. Izin dapat, ridha dapat, syafaat itu berlaku. Maka kemarin hari jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita menegaskan syarat ahli tauhid ini bukan cuma sebatas untuk yang salat. Jenazahnya pun harus menjadi ahli tauhid.
Kalau Allah memberikan izin kepada mereka yang salat, tapi belum tentu Allah meridai jenazah yang wafat. Maka penting kita mempelajari ilmu tauhid, penting kita bersuhbah, bersahabat dengan para ahli tauhid. Dan yang lebih penting lagi yang diajarkan oleh baginda Rasul, tiap harinya kita mendoakan supaya terlepas dari kesyirikan. Baik yang kita tahu, kita memohon istighfar, ataupun yang tidak kita tahu, kita memohon isti'adzah, perlindungan Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membaca hadis kemarin hari seolah-olah memberikan bagi kita kesimpulan, tauhid itu ajallal ulum, ilmu yang paling penting, ilmu yang sangat penting, apalagi ilmu itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di terakhir pembahasan kita menceritakan bagaimana tentang prosesi salat jenazah di zaman baginda Rasul. Kita menyebutkan di zaman baginda Rasul itu beliau mengkhususkan tempat khusus untuk salat, yang dinamakan dalam hadis-hadis sebagai musalla. Jadi musalla itu tempat yang dikhususkan untuk salat jenazah. Kalau perumahan di zaman baginda Rasul itu modelnya perumahan kekeluargaan. Dar itu komunitas kumpulan dari rumah-rumah pribadi. Itu dar. Satu dar, satu wilayah, itu dinamakan dengan bani. Di setiap bani di zaman baginda Rasul di Madinah ada tempat khusus untuk salat jenazah. Kalau bahasa kita kemarin hari, paling kurang untuk satu kampung itu ada satu tempat salat jenazah selain menasah ataupun masjid, yang kita namakan dengan musalla. Kalau masjid tempat salat 5 waktu. Kalau jami' tempat didirikan di sana salat Jumat. Yang sahih jami' yang dibolehkan kita beriktikaf. Masjid enggak boleh. Ada satu kajian saya dulu daerah Merdu, kita katakan masjid tidak boleh. Jadi pada bingung orangnya, ini kemana juga kita iktikaf Ustaz? Ya, iktikaf itu di jami' yang ada didirikan salat Jumat. Di balai kita enggak boleh. Ini versi orang Arab masjid. Kalau kita dirikan Jumat diizinkan, berubah status jadi jami'. Kalau cuma khusus untuk salat jenazah, itu musalla. Kalau salat hari raya, itu namanya medan, padang. Jadi semua hal itu memberikan manfaat tersendiri. Maka itu satu barangkali himbauan. Kalau kita orang yang punya kebijakan di kampung, bisa kita perhatikan itu. Di antara hal lainnya yang sering harus kita perhatikan, kebutuhan jenazah muslim itu harus betul-betul diupayakan sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk jenazah. Jadi menggampangkan orang angkat-angkat ini itu. Coba kita lihat kalau di Arab itu, alat-alat semuanya itu, kerandanya macam-macam, itu sangat menyamankan bagi mayit. Bagi yang mencucinya menyamankan. Itu kita upayakan. Jangan masih dengan berkutat dengan model lama, hati kita perbaharui. Ya. Allah. Ya. Jadi ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan salat jenazah, ini hadis berikutnya, di masjid boleh ataupun tidak. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Boleh ataupun tidak. Hadisnya itu hadis Aisyah. Riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, "Wallah, demi Allah." Kok tiba-tiba Aisyah bersumpah itu?
Padahal ingin mengatakan sesuatu, kenapa harus bersumpah? Rupanya dalam riwayat Imam Muslim, ketika kita perhatikan hadisnya, disebutkan lebih panjang. Wafat Sa'ad ibnu Abil Waqqas, sahabat baginda Rasul, salah satu dari 10 yang mubasysyirin bil jannah, yang dijamin masuk syurga oleh baginda Rasul. Ketika wafat Sa'ad bin Abil Waqqas, dikabarkan kepada Aisyah. Artinya ini Rasulullah sudah tidak ada lagi. Ketika dikabarkan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, "Salli alaihi fil masjid hatta usalli alaihi." Bawalah Sa'ad ke masjid, kita salatkan di masjid supaya aku bisa ikut salat. Itu gampang bagi Aisyah untuk ikut salat karena rumahnya berdekatan dengan masjid. Wafat Sa'ad, Anda coba bayangkan, ini sudah berlalu fase baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafat Sa'ad, Aisyah mengatakan, tolong bawa ke masjid, kita salatkan di masjid saja. Rupanya salat di masjid ini sesuatu yang tabu di kalangan para sahabat dan di kalangan para tabi'in. Semua mengingkari Aisyah. Tak boleh salat di masjid, kita tidak pernah salat di masjid. Umat ini umat hidup. Tidak mungkin umat ini berkumpul dalam dhalalah, kesesatan. Tak mungkin itu. Aisyah saja, istri baginda Rasul, ditegur oleh tabi'in, oleh para sahabat karena meminta saat itu disalatkan di masjid. Apalagi yang berbicara tentang agama itu di bawah Aisyah. Orang tidak melihat siapa yang berbicara di zaman itu, tapi apa yang dia bicarakan sesuai dengan Quran dan sunnah baginda Rasul ataupun tidak. Di zaman kita enggak ada lagi, Pak. Tungkunya begah kajit je. Yang penting tungkunya. Ya, kajit je. Kita tidak melihat lagi apa yang dia omongkan. Aisyah diingkari. Dalam satu riwayat fa aktsaru alaih. Aktsaru alaih artinya itu bukan satu orang yang datang. Aisyah, kenapa Anda mengatakan seperti ini? Kenapa seperti ini? Kan tidak boleh salat di masjid. Aktsaru, banyak yang mengingkari kepadanya. Aisyah ketika itu, artinya posisi sebagai istri Nabi tidak menjamin bisa leluasa berbicara tentang agama. Kan cukup bagi Aisyah mengatakan, saya istri ibu kalian, ibu orang mukmin, kenapa tidak mendengar saya? Tapi ketika itu Aisyah mengatakan, wallah, bersumpah lagi supaya yakin generasi tabi'in dan sahabat. Wallah, ma asra'an nas bin nisyan. Kenapa orang cepat lupa, kata Aisyah. Ternyata tu orang tuan. Artinya bukan saya sendiri yang pernah salat bersama baginda Rasul di masjid. Tapi kenapa kalian bisa lupa? Ma asra'an nas bin nisyan. Kenapa orang cepat kali lupa orang? Qad sallaina, hadisnya, shalla Rasulullah ala ibnai bayda fil masjid. Kita pernah salat, kata Aisyah, bersama baginda Rasul terhadap jenazah dua anak Bayda. Bayda itu nama orang. Anaknya namanya Suhail. Suhail ini punya satu saudara, dua-duanya wafat, dan baginda Rasul salat di masjid dengan para sahabatnya. Akhirnya ketika datang hadis itu dilontarkan oleh Aisyah, semuanya setuju dan menyepakati jika salat di masjid itu ada syariahnya. Akhirnya mereka menyalatkan Sa'ad bin Abil Waqqas di masjid. Coba Anda bayangkan, ini barangkali satu-satunya kasus salat jenazah di masjid. Satu-satunya kasus. Maka orang cepat lupa dengan kasus itu. Terbiasa sudah. Salat itu punya tempat khusus. Namanya musalla. Dan itu akan memberikan kemudahan, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ketika dikhususkan satu tempat, diumumkan ada yang wafat, orang sudah tahu
perginya kemana gitu. Kalau kita hari ini nggak cukup kita bertanya siapa yang wafat, di mana disalatkan? Ini di rumahnya atau di madrasah atau di masjid atau di mana disalatkan? Ketika sampai ke tempat salat di rumahnya sudah kurang ini, kurang itu, butuh ini, butuh itu. Tapi ketika kita khususkan satu tempat, kebutuhan salat jenazah sudah kita fasilitasi di situ. Jadi orang tinggal mengarahkan ke tempat salat itu dilakukan. Ini cuma satu kasus. Yang menariknya Imam Malik, Imam Ahli Madinah, di tempat Rasul tinggal, di tempat para sahabat tinggal, warisan hadis dari sana, beliau berpendapat tidak boleh salat jenazah di masjid. Tidak boleh. Rupanya ada hadis lain. Hadis Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Siapa yang salat terhadap jenazah di masjid, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Hadis Abu Dawud itu. Hadis Imam Ahmad. Yang salat di masjid dia enggak dapat apa-apa itu. Hadis itu dipegang kuat oleh Imam Malik, dipegang kuat oleh mazhab Abu Hanifah, sehingga mereka tidak membolehkan salat jenazah di masjid. Sedangkan hadis yang kita bacakan itu hadis Aisyah. Dari sisi kuatnya lebih kuat dibandingkan hadis yang kedua. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Sering bingung kita kaum muslimin ketika mengatakan kenapa riwayat Imam Muslim lebih kuat dibandingkan riwayat yang lain. Saya sering mengatakan memang Imam Muslim itu punya syarat untuk kesahihan hadis lebih ketat dibandingkan imam-imam yang lain, ashabus sunan. Imam Bukhari lebih kuat lagi. Kenapa? Karena syarat pentasihan hadisnya lebih kuat lagi. Kalau Imam Bukhari itu tidak cukup dengan satu masa dua perawi itu, harus betul-betul berjumpa dan melihat. Guru dengan si murid yang meriwayatkan darinya itu harus betul-betul dipastikan hadis ini sudah mereka itu berjumpa perawinya. Kalau Imam Muslim enggak mesti diketahui mereka berjumpa, cukup diketahui mereka satu masa saja sudah dikategorikan sanadnya itu nyambung. Kalau Sunan Abu Dawud dan lain-lain, apalagi Musnad Imam Ahmad, itu syarat tasihnya lebih rendah lagi. Maka ketika perbedaan syarat itu menjadikan kualitas hadisnya berbeda. Bukan karena kualitas ilmu mereka berbeda. Ini pembahasan lain. Ilmu Imam Bukhari lebih banyak dibandingkan ilmu Imam Muslim, itu pembahasannya berbeda. Tapi ketika Anda melihat Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, kenapa kualitasnya berbeda? Karena memang pengarang kitabnya memberikan syarat yang berbeda untuk kesahihan hadis di dalam kitab mereka itu. Itu yang membuat kualitasnya berbeda. Maka para ulama mayoritas selain Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan boleh salat jenazah di masjid berdasarkan hadis Aisyah. Itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang kita bacakan tadi, itu hadisnya diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Diperselisihkan. Walaupun dalam Sunan Abi Dawud. Karena Sunan itu bukan kitab sahih. Tidak mensyaratkan semua hadis di dalamnya sahih. Sunan itu kitab hadis yang dirangkum hadisnya sesuai dengan pembahasan fikih. Makanya upaya pemilik Sunan, pengarang kitab Sunan itu upaya mereka mengumpulkan hadis sebanyak mungkin berkaitan dengan bab tertentu. Bukan memilih hadis yang paling sahih dalam bab tertentu. Ini harus kita pahami. Saya pernah menceritakan, pernah dalam satu majelis di kampus,
Datang satu pemateri seolah-olah menyudutkan Imam Abu Dawud. Kenapa kitab Abu Dawud itu ada hadis lemah, ada hadis yang bahkan lemah sekali, banyak hadis-hadis yang dhaif. Seolah-olah menyudutkan. Saya menjelaskan, sebenarnya Abu Dawud itu sangat paham dengan keberadaan hadis lemah di dalam kitab sunannya. Karena memang kitabnya bukan dikhususkan untuk hadis yang sahih. Beliau tidak mengkhususkan untuk hadis yang sahih. Dan beliau tahu di mana letak lemahnya, di mana letak cacat-cacat dari hadis-hadis yang beliau sebutkan. Bukan beliau tidak tahu. Bukan beliau karena kurang ilmu akhirnya dalam kitabnya banyak hadis yang tidak sahih. Bukan. Beliau tahu itu. Karena memang kitabnya tidak dikhususkan, bukan kitab sahih, tapi kitab Sunan Abu Dawud. Kalau sahih, memang syaratnya itu harus hadis yang sanadnya nyambung dan sahih dari baginda Rasul. Kemudian kalau kita meneliti lebih lanjut, rupanya hadis yang kedua tadi, dia tidak dapat apa-apa kalau salat terhadap jenazah di masjid. Ada dua redaksi lafaz yang berbeda dalam riwayat. Falaysa lahu syai'. Dalam satu riwayat fala syai'a lahu. Walaupun artinya sama, tapi dua redaksi yang berbeda ini sedikit menunjukkan ada kegoncangan dalam matan dan sanad hadisnya. Jadi sanad hadis itu ada kegoncangan di dalamnya. Ditambah lagi dalam matanya, rupanya ada yang menyendiri dalam periwayatan dari Imam Abu Hurairah. Itu hadis Abu Hurairah. Kesimpulannya, hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini dari Aisyah itu lebih kuat dan lebih bisa dijadikan dalil. Hadisnya Aisyah berkata, wallah, demi Allah. Artinya membantah semua argumen para sahabat dan tabi'in yang mengatakan tidak boleh salat jenazah di masjid. Ini cuma masalah afdhaliyah. Kalau kita bertanya mana lebih baik salatnya jangan di masjid. Kecuali kalau kondisi tertentu. Karena musalla tempat jenazah itu tidak tertutup. Tiba-tiba harus kita salat, ya salatnya di masjid. Lebih baik bukan di masjid. Tapi bagi yang salat di masjid tetap dibolehkan dan tetap mendapatkan pahala seperti salat di luar masjid. Cuma keutamaannya yang hilang itu. Aisyah mengatakan, wallah, demi Allah, laqad shalla Rasulullah ala ibnai Baydha fil masjid. Sungguh kita pernah salat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap dua orang anak dari si Baydha. Baydha itu nama seorang bapak. Nama anaknya Suhail di masjid. Ini artinya bahrul uqul idza jaa nahrullah batala nahrul bashar. Sungai manusia kalau sudah datang sungai dari Allah semuanya membatalkan. Itu kaidahnya. Pendapat Anda, pendapat saya ketika sudah datang dalil dari baginda Rasul semuanya dibatalkan. Semuanya tidak bisa diamalkan. Idza jaa nahrullah. Ini komitmen yang manhaj yang dilakukan ataupun dilakoni oleh para sahabat. Datang hadis cukup, enggak mempertanyakan lagi. Yang mengabarkan itu perawi yang adil, Aisyah. Datang hadis, amalkan. Aisyah mengatakan, kita pernah salat di zaman baginda Rasul. Artinya salat bersama baginda Rasul. Rasul mengimami kita salat terhadap jenazah dua anak dari Baydha dan kita salatnya di masjid. Ya, jadi upayakan salatnya jangan di masjid. Apalagi sudah membangun masjid sendiri kemudian mewasiatkan salat jenazah saya di masjid saya. Mewasiatkan untuk kaum muslimin tidak menggunakan mana yang afdal. Jadi wasiatnya seharusnya yang afdal. Kembali saya tegaskan, kalau kita punya kebijakan bisa melakukan perubahan di kampung kita, coba kita upayakan.
ada tempat khusus untuk salat jenazah. Tanah-tanah wakaf yang kita khususkan untuk salat jenazah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara kelanjutan hadis, dan ini akan jadi pembahasan panjang nantinya. Kita upayakan setelah semua pembahasan ini selesai, baru kita coba praktekkan apa yang sudah kita pelajari dari tata cara mengurus jenazah sesuai dengan hadis-hadis yang sudah lama sekali kita pelajari. Itu harus kita praktekkan. Masuk ke prosesi salat jenazah, di mana imam itu harus berdiri. Semua kita tahu barangkali mazhab Syafi'iyah, dan itu yang kita amalkan. Imam itu kalau sekiranya jenazahnya laki-laki, dia berdiri setentang sejajar dengan kepala mayit. Dan jika jenazahnya perempuan, wanita, maka kita akan berdiri sejajar dengan dada ataupun badannya. Itu merujuk kepada hadis yang akan kita bacakan. Kalau kita melihat Sahih Al-Bukhari, ini yang sering kemarin hari diperdebatkan, Imam Bukhari itu muqallid terhadap madhab Syafi'i ataupun mujtahid dengan madhab sendiri. Barangkali ini satu pembahasan yang kita jadikan contoh. Banyaknya bertanya, Imam Bukhari itu Syafi'i kah ataupun bukan Syafi'i? Kalau madhab awalnya, kita tidak berbicara tentang madhab awalnya. Awal menuntut ilmu, madhab apa yang beliau tuntut ilmu. Kalau merujuk ke wilayah tempat kelahiran beliau, daerah beliau, hampir bisa kita pastikan itu madhab yang berkembang Hanafiyah. Tapi karena kita perhatikan Imam Bukhari itu merantau kemana-mana untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis, sangat bisa dipastikan akan terjadi pergulatan madhab pada diri beliau dengan banyak mengunjungi negara-negara kaum muslimin. Tapi kalau merujuk akhir dari kehidupan beliau, terutama kitab Sahih Al-Bukhari, kita hampir bisa memastikan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu banyak dengan ijtihad sendiri yang beliau perhatikan sesuai dengan hadis baginda Rasul, sesuai dengan kapasitas ilmu beliau, dan tidak bergantung dengan madhab apapun dari madhab yang empat. Salah satunya pembahasan ini. Kalau kita buka Sahih Bukhari, beliau di judul bab hadis yang akan kita bacakan, hadis Samurah ibnu Jundub, beliau di situ bertanya, aina yaqumu minal mar'ah war rajul, dalam kitab jenazah Sahih Bukhari. Ini terutama bagi penuntut ilmu yang paham metodologi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu fatwanya ada di judul hadis, di sub tema hadis, di sub babnya. Ketika beliau berbicara tentang hadis, berdirinya di mana imam? Di kepala ataupun di bagian tengahnya. Imam Bukhari bertanya di situ, aina, di mana imam itu harus berdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini bagi yang paham metodologi Imam Bukhari. Kalau beliau bertanya, beliau bukan karena ragu, bukan karena beliau tidak tahu. Beliau bertanya itu karena bagi beliau, dalam pandangan beliau, itu hukumnya sama saja, tidak ada perbedaan. Ini cuma yang paham ini, mereka yang paham metodologi Imam Bukhari. Kalau beliau memastikan misalnya judul babnya, kalau kita ubah redaksinya, judul bab Sahih Bukhari dalam hadis ini, salat terhadap jenazah perempuan berdirinya di tengah. Itu artinya madhab Imam Bukhari, salat untuk jenazah perempuan berdirinya di tengah. Tapi ketika judulnya, rupanya hadisnya jelas sekali di sini. Ketika judulnya itu beliau mempertanyakan, itu menunjukkan kalau beliau berpendapat dua-duanya sama.
baik laki-laki ataupun perempuan berdirinya di tengah. Itu para ulama menyimpulkan dari mazhab Imam Al-Bukhari. Dan juga rupanya itu pandangan dalam mazhab Imam Malik. Itu juga pendapat Imam Malik. Kalau kita merujuk kepada salah satu sumber dalil dalam mazhab Imam Malik, beliau melihat amalan penduduk Madinah. Imam Malik itu sumber mazhabnya, salah satu dari sumber mazhabnya amalan penduduk Madinah. Penduduk Madinah seperti apa mengamalkan, itulah yang harus kita amalkan. Karena penduduk Madinah itu paling tahu tentang cara pengamalan sesuai yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ini jadi pertimbangan tersendiri. Imam Malik tinggal di Madinah, selalu memperhatikan prosesi jenazah masyarakat Madinah. Prosesi jenazah masyarakat Madinah itu turun-temurun dari zaman baginda Rasul. Ketika Imam Malik mengatakan berdirinya semuanya sama di tengah, itu harus jadi pertimbangan sendiri itu. Karena beliau itu mewariskan ilmu secara turun-temurun. Rupanya Imam Al-Bukhari sendiri memilih pandangan demikian. Hadisnya hadis Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Samurah ibnu Jundub mengatakan, saya salat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyalati seorang perempuan yang wafat karena nifasnya. Seringnya bukan wafat karena nifas, wafatnya karena proses kelahiran. Cuma kebetulan setelah melahirkan itu akan keluar darah nifas. Apakah darah nifas itu yang menyebabkan beliau wafat? Ini masih ambigu maknanya. Artinya bisa jadi terjadi pendarahan yang luar biasa, akhirnya si wanita itu wafat. Ataupun dia wafat dalam kondisi nifas, tapi yang menyebabkan dia wafat karena proses kelahiran. Dan ini tidak penting, artinya ini tidak mengikat hukum, nggak berkaitan dengan hukum. Yang penting di sini konteksnya wanita. Rasul salat terhadap wanita dan beliau berdiri di tengahnya. Beliau berdiri di tengahnya. Dalam hadis ini hadis yang lebih kuat, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tidak ada pembicaraan terhadap salat Rasul terhadap jenazah laki-laki. Ini cuma konteksnya jenazah wanita. Imam Bukhari tidak memahami dari hadis ini kalau jenazah laki-laki harus kita bedakan. Karena Samurah ibnu Jundub perawi hadis ini bukan berbicara tentang perbedaan salat jenazah laki-laki dan perempuan, cuma menceritakan salat jenazah yang pernah beliau ikuti bersama baginda Rasul. Makanya ini harus jadi pertimbangan saya sebutkan tadi. Imam Malik perawi terhadap amalan penduduk Madinah. Beliau mengatakan nggak ada beda, laki-laki dan perempuan tetap sama di tengah berdiri. Rupanya kalau kita perhatikan, kita punya hadis yang kedua. Hadis Anas bin Malik. Dan hadis ini dijadikan madhab mayoritas, jumhur. Anas suatu ketika, itu hadis Abu Daud juga, Tirmidzi juga, dan juga ada dalam Musnad Imam Ahmad. Suatu ketika Anas salat jenazah. Jenazahnya laki-laki, beliau salat sejajar dengan kepala. Di lain waktu beliau salat untuk jenazah perempuan, kemudian beliau berdiri di tengahnya. Para sahabatnya bertanya, "Ahakadza fa'ala Rasul?" Coba ini jadi apa namanya? Ini jadi panduan ya dalam berbicara hukum syar'i. Hadis Aisyah tadi yang pertama, enggak penting siapa Aisyah, yang penting apakah seperti itu Rasul melakukan. Dalam hadis Anas ini pembantu baginda Rasul. Pembantu baginda Rasul. Kalau bukan agamanya Islam, kata Anas, kalau saya orang Nasrani,
orang akan menjadikan saya Tuhan, kata Anas. Tapi kalian kaum muslimin tidak menghormati saya. Itu di zaman Daulah Umayyah itu. Karena Anas dari Ansar, ketika Daulah Umayyah orang-orang Quraisy itu yang berkuasa, Ansar itu agak dikesampingkan. Dan itu sudah diprediksi oleh baginda Rasul dalam wasiat beliau untuk orang Ansar. Masuk Anas itu di Dar Khilafah, di istana kekhalifahan. Rupanya orang itu memperhatikan Anas seperti orang lain, biasa saja. Anas merasa sedikit di hatinya mengatakan, kalau saya bukan muslim, kalau saya Nasrani, itu dari pintu tadi itu dah sujud sembah itu, karena saya pembantu baginda Rasul. Tapi kalian lihat saja nggak mau itu. Anas pembantu baginda Rasul. Tapi Anas melakukan, bukan dalil. Para sahabatnya masih bertanya, apakah seperti itu Anda mendapatkan dari Rasulullah? Itu yang harus jadi acuan standar. Ahakadha fa'ala Rasulullah? Apakah seperti itu Rasulullah melakukan? Anas mengatakan, "Na'am." Iya, seperti itu Rasul melakukan. Barangkali kalau kita perhatikan, Imam Bukhari termasuk yang menilai hadis Anas ini lemah. Maka beliau menguatkan hadis Samurah, berdirinya tetap di tengah. Tapi mayoritas jumhur madhab yang 4 itu menjadikan hujjah terhadap hadis Anas. Artinya membedakan salat jenazah untuk laki-laki berdiri imam setentang kepalanya, kalau untuk perempuan sejajar badannya. Dua-duanya boleh. Kesimpulannya dua-duanya boleh. Kalau berbicara tentang lebih baik, tentang afdal, lebih baik kita bedakan. Apalagi ada hadis dari baginda Rasul. Walaupun kualitas hadisnya bukan seperti hadis yang pertama. Tapi hadis Samurah tidak menafikan jenazah laki-laki, cuma berbicara tentang jenazah perempuan. Jadi lebih baik kita bedakan. Kalau kebetulan tidak dibedakan, salatnya tetap sah. Baikkah Anda sah salat? Nah, ini harus ulangi salat. Ini berdirinya di mana berdirinya imam tadi? Pernah kita lihat itu, ketika imamnya itu rupanya anak mayit. Anaknya umurnya masih sangat muda. Mungkin menuntut ilmu, akhirnya diamanahi untuk mengimami jenazah rupanya. Entah salah berdiri, ini famili kami. Entah salah berdiri, saya tidak tahu prosesnya. Tiba-tiba sudah jamaahnya sudah mulai bersuara, ada yang bersuara keras. Anak banyak obot idang imu, mana umpat idang tu. Enggak tahu dia mau berdirinya di mana. Padahal salatnya sudah sah, selesai sah. Salatnya benar. Dan para ulama dalam hal itu berselisih. Perselisihan itu cuma berkaitan dengan tata cara yang afdal. Tata cara yang afdal. Ya, ini berdirinya kita bedakan. Kalau laki-laki berdirinya sejajar kepala, kalau perempuan di tengahnya. Para fuqaha menyebutkan alasan, berbagai macam alasan, tapi alasan itu ya alasan untuk menguatkan saja, bukan kita jadikan sebagai hujjah. Katanya perempuan itu kalau di tengah lebih menutupi agar tertutup lebih, jamaah, pandangan jamaah pun tidak melihat langsung, padahal jenazah sudah diselimuti, sudah ditutupi luar biasa, ya. Tapi penekanan untuk menutupi aurah perempuan, ya, alasan tidak masalah. Boleh berargumen macam-macam, tapi itu cuma sebatas alasan untuk menguatkan, bukan dalil. Itu bukan dalil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Coba kita perhatikan pembahasan selanjutnya. Berdiri kita akan melakukan sholat jenazah. Di samping kemarin hari kita menegaskan bersegera untuk prosesi jenazah, tapi kita tidak menafikan athar dari Ibnu Abbas yang kita bacakan pada minggu yang lalu. Memastikan jamaahnya itu sudah ramai. Dan memastikan jamaahnya itu ahli tauhid yang akan memberikan syafaah untuk si mayit. Di Ibnu Abbas lihat, jamaahnya sudah cukup? Belum, katanya. Tunggu lagi. Ketika beliau bertanya, jamaahnya sudah cukup? Sudah, wahai Ibnu Abbas. Beliau katakan, sekarang kita keluar salat.
Dia jangan langsung salat. Ya, kita tunggu dulu jamaahnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan ada takbir fi salatil janazah. Berapa kali takbir untuk salat jenazah itu dilakukan? Mungkin mayoritas kita sesuai dengan kebanyakan hadis dari baginda Rasul tentang prosesi jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua salat Ibrahimiyah, yaitu salawat kepada Rasul seperti kita salawat di tasyahud akhir. Kemudian takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat kita salam. Kalau merujuk ke hadis dari Asar Abi Umamah, itu salamnya 1 kali ke arah kanan. Itu hampir kita dapatkan mayoritas praktek salat jenazah itu salamnya 1 kali. Yang mengatakan 2 kali cuma menganalogikan dengan salat 5 waktu. Padahal ini 2 praktek yang berbeda. Ada takbir seperti itu yang lumrah kita lakukan. Dan itu yang banyak dinukilkan dari riwayat-riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, kana Zaid ibnu Arqam, sahabat baginda Rasul termasuk sabiqun al-awwalun. Beliau dari fase awal itu sabiqun al-awwalun di Makkah masuk Islam. Artinya secara tidak langsung beliau itu sudah banyak menyaksikan salat jenazah bersama baginda Rasul. Bukan orang masuk Islam di kemudian hari. Ini dari fase Mekah itu. Melihat orang-orang wafat dari kalangan kaum muslimin, beliau menyaksikan salat beliau dengan baginda Rasul. Yukabbir ala janaizina, kata Abdurrahman, ketika salat jenazah beliau bertakbir 4 kali. Dan kadangkala beliau bertakbir 5 kali. Pernah beliau salat 5 kali. Dan banyak juga beliau salat takbirnya 4 kali. Kembali para sahabatnya itu tabi'in bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah seperti itu Rasul melakukan? Coba ini berulang, ini standar mereka. Standar kebenaran bagi mereka. Wahai Zaid, apakah seperti itu Rasul melakukan? Beliau mengatakan, iya, karena Rasul yukabbiruha, Rasul bertakbir untuk jenazah seperti saya bertakbir. Artinya ada yang 4, ada yang 5. Ada dalam riwayat 6, ada dalam riwayat 7 kali. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ini asar yang paling sering dinukilkan untuk takbir salat jenazah lebih dari 4 kali. Ali bin Abi Thalib. Ali punya satu kebiasaan. Kalau yang jenazah itu jenazah sahabat baginda Rasul, dia menyaksikan perang Badar. Artinya Badriyun. Orang punya fadilah dalam Islam. Orang menyaksikan perang Badar. Perang pertama yang diikuti oleh baginda Rasul, perang yang sangat menentukan untuk keberlangsungan dakwah baginda Rasul. Itu Badri. Orang Badri itu punya kekhususan dalam Islam. Kekhususan mereka sudah diampunkan langsung oleh Allah. Mau buat salah setelahnya Allah sudah mengampuni. Mau buat salah setelahnya Allah sudah mengampuni. Sudah dapat itu, legalitas pengampunan itu, tapi tidak menjadikan mereka itu berupaya melakukan kesalahan. Takut juga dengan diri mereka. Itu Badri. Urutan para sahabat khulafa rasyidin yang 4, 10 mubasysyirin itu 10. Kemudian ahlu Badar. Itu urutan afdal. Siapa yang ikut serta dalam perang Badar? Hampir 300 sekian orang. Setelah itu yang bai'at Syajaratul Ridwan. Yang bai'at ya, tahun ke-7 Hijriah, yang bai'at Syajaratul Ridwan. Setelah itu semua para sahabat di urutan yang sama. Ali bin Abi Thalib, kalau jenazahnya itu ahli Badar, ahli Badar bukan masyarakat yang tinggal di Badar. Ahli Badar itu yang ikut serta dalam perang Badar, walaupun bukan orang Badar.
Ahli Badar beliau bertakbirnya 6 kali. Kalau para sahabat Rasul yang biasa selain yang tadi, Ahli Badar, itu beliau bertakbirnya 5 kali. Kalau yang wafat bukan para sahabat, beliau takbir biasa 4 kali. Apakah mungkin Ali itu melakukan sesuka hati tanpa petunjuk dari Nabi? Hukum asalnya kita mengatakan Ali melakukan sesuka hati. Hukum asalnya. Karena perbuatan para sahabat itu bukan dalil. Bukan dalil. Ali mau takbirnya 10 kali bukan dalil. Mau sekian kali bukan dalil. Para sahabat baru diterima itu sebagai hujjah kalau mereka berbicara tentang perkara gaib. Kalau berbicara tentang syariah, perkataan mereka bukan hujjah. Tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau berbicara tentang gaib, dalil. Itu akidah kita. Maka akidah kita sumbernya bukan cuma dari Quran, hadis, tapi juga bersumber dari para sahabat. Karena mereka tidak mungkin berbicara tentang gaib tanpa ilmu dari Rasulullah. Kalau kita masih mungkin. Kalau kita masih mungkin berbicara tentang gaib yang tidak kita tahu tanpa ilmu dari Rasulullah. Hari Maulid itu kalau udah cerita tentang burak, itu detail sekali buraknya. Jenggot burak, burak, itu segalanya detail sekali. Dari mana dapatnya itu? Kenapa orang berani berbicara tentang gaib tanpa ilmu dari Nabi? Kalau sahabat enggak. Makanya para sahabat itu kalau berbicara tentang gaib, itu jadi akidah yang harus kita imani. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sirat mustaqim itu, sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Itu enggak mungkin beliau omong kosong berbicara sendiri. Itu pasti berdasarkan ilmu dan wahyu dari Rasulullah. Harus kita imani, jadi akidah kita. Tapi kalau sahabat ini berbicara tentang syariah, tentang ibadah, itu bukan dalil. Kita harus merujuk Rasul melakukan tidak. Tapi rupanya faktanya tadi dalam banyak riwayat Rasul juga melakukan. Artinya ini jadi dalil. Perbuatan Ali cuma menguatkan saja, bukan sebagai hujjah. Tapi hujjahnya hadis yang pertama kita bacakan, Rasul melakukan. Rasul melakukan. Pernah takbir 6 kali, pernah takbir 5 kali. Dan seringnya beliau takbir 4 kali. Mereka melakukan tentunya dengan melihat siapa jenazahnya. Muncul pertanyaan yang kedua, takbir yang lebih dari 4 apa yang kita lakukan? Cuma takbir saja. Artinya banyak para ulama mengatakan kalau takbir lebih dari 4, kita memperbanyak doa, tambah lagi doa, tambah lagi doa. Jadi bukan cuma sebatas takbir. Dan itu pun kalau kita kembali menilik, rupanya di zaman Umar Ibn Khattab sudah disepakati takbir 4 kali. Rupanya di zaman beliau mengumpulkan para ulama, para sahabat. Beliau bertanya, kamu takbirnya berapa? 5 kali. Kenapa 5? Alasannya ini. Kamu takbirnya berapa? 6 kali. Kenapa 6? Alasannya ini. Beliau menyimpulkan, Umar menyepakati dengan para sahabat, setelah itu tidak ada lagi takbir lebih dari 4 kali. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Umar mengumpulkan itu jadi ijma yang harus kita amalkan? Apa bisa kita pastikan di zaman Umar semua ulama itu hadir dalam perkumpulannya Umar? Tidak ada yang mengatakan ijma. Itu lebih kepada ittifaq, kesepakatan saja. Karena di zaman Umar para sahabat Rasul, alim ulamanya sudah mulai bertebaran. Tidak mungkin berkumpul di satu tempat mereka menghukumi sebuah hukum dengan satu hukum yang jadi ijma, yang wajib kita amalkan. Ini lebih kepada kesepakatan. Tentunya kesepakatan mereka, mayoritas para sahabat itu kesepakatan yang sangat baik, yang sepatutnya kita amalkan. Apalagi keutamaan orang dengan berlalunya generasi sahabat, itu keutamaan besar sudah hilang. Apa keutamaan kita sehingga ditakbirkan 5 kali, 4, 7 kali, 6 kali? Apa lebihnya kita itu? Maka di zaman Umar orang sudah hilang keutamaan. Banyak juga para ulama mengatakan boleh kita bertakbir lebih
Dari sisi boleh, tetap boleh. Boleh bertakbir lebih jika jenazah ataupun mayit itu orang yang sangat bermanfaat untuk Islam. Supaya kaum muslimin ini berpacu, berlomba untuk memberikan manfaat untuk agamanya. Jadi ketika kita mengkhususkan orang yang punya jasa untuk Islam, punya jasa untuk dakwah, kita takbirnya lebih. Orang lain akan berpacu memberikan keutamaan-keutamaan untuk Islam, memberikan pengorbanan untuk Islam. Ini bisa dijadikan sebagai acuan. Yang jelas takbir dari baginda Rasul sendiri tidak ada pengkhususan harus 4 kali takbir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir terhadap Sahal ibnu Hunayf. Berapa kali takbirnya? 6 kali. Waqal, kemudian ketika ditanyakan, kenapa wahai Ali Anda bertakbirnya 6 kali? Beliau mengatakan innahu badriyun, karena beliau itu termasuk yang mengikuti perang Badar. Rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu, dan asal hadis ini adalah kitab Sahih Bukhari. Kita melihat hadis Jabir, karena Rasulullah yukabbir ala janaizina arba'an. Hadis Jabir, Rasul itu bertakbir terhadap jenazah kami, jenazah mayat kami itu 4 kali. Wa yaqra, dan beliau membaca Fatihatul Kitab fi takbirah al-ula. Takbir pertama beliau membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaatnya apa? Takbir pertama alhamdulillah, setelah itu takbir kedua salat terhadap Nabi. Dalam banyak hadis disebutkan doa itu harus dimulai dengan hamdalah, kemudian diikuti dengan salawat. Ini arja liqabuli doa. Ini lebih tepat, lebih cepat diistijabahkan. Baru kita berdoa. Jadi jenazah demikian. Dalam berdoa sehari-hari juga demikian. Jadi mau berdoa, puji-puji Allah dulu. Sebut nama-namanya yang agung, asmaul husnanya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi. Bahkan banyak para ulama berdasarkan hadis-hadis itu menganjurkan juga menutupi doa dengan hamdalah dan selawat. Ini untuk arjah lil qabul, supaya cepat dikabulkan. Maka dalam jenazah demikian, mulai dengan Al-Fatihah, kemudian salawat, kemudian baru berdoa. Nanti redaksi doanya akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Artinya sudah cukup, ini sudah mulai angkat tangan. Ya, kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum.